Alur cerita The Trunk episode 1. No Inji adalah wanita yang bekerja di perusahaan pernikahan kontrak. Dia mengurus suaminya dan setelah suaminya meninggal, dia memutuskan semua hubungan. Dia dianggap sebagai yang terbaik di bidangnya, meskipun bosnya menyarankan dia untuk istirahat. Namun Inji menolak. Pernikahan kontraknya kali ini berbeda, yaitu dengan Han Jong-won, seorang komposer musik terkenal. Jong-won, yang rumornya terkait dengan kecanduan obat, terlibat masalah dengan polisi setelah dia dicurigai menggunakan narkoba. Namun sebenarnya dia hanya mengonsumsi pil tidur karena insomnia. Saat Jong-won pergi bekerja, Inji datang dan mulai menetap di rumahnya. Di sebuah pertemuan makan malam, Seo-yeon mengungkapkan bahwa dia yang memaksanya untuk menikah kontrak. Mereka berdua dulunya adalah pasangan kekasih di SMA. Tetapi sebuah insiden besar menyebabkan Seo-yeon meninggalkannya. Jong-won memberikan hadiah berupa anting-anting. Namun Seo-yeon pergi bersama suami mudanya. Jong-won marah dan mengikuti mereka, memecahkan kaca mobil Seo-yeon, yang membuatnya ditangkap oleh polisi. Inji datang untuk menjemput Jong-won. Jong-won berpikir Inji menikmati pekerjaannya. Sesampainya di rumah, Inji menyiapkan makan malam. Namun Jong-won bingung tentang aturan-aturan rumah tersebut dan diminta untuk membaca manual yang diberikan. Malam itu, Jong-won mengalami mimpi buruk tentang ibunya yang membunuh ayahnya. Inji terus merawatnya meskipun Jong-won tidak makan. Sementara itu, polisi menemukan sebuah barang curian yang mirip dengan barang yang dimiliki oleh Inji, termasuk dompet Prada. Inji pulang ke apartemennya yang kecil yang dimiliki oleh tunangannya yang hilang. Tetangganya memberinya saran untuk move on, namun Inji bercanda tentang membunuh tunangannya. Si Jong menelepon dengan berita mengejutkan bahwa Eom Tae-song baru saja keluar dari rumah sakit jiwa, membuat Inji khawatir. Jong-won bertemu Seo-yeon untuk mengklarifikasi masalah cincin yang tertinggal di mobil, di mana Seo-yeon mengaku hanya lupa membawa kotaknya. Mereka berbicara tentang Inji, dan Seo-yeon senang mendengar bahwa pernikahan kontrak mereka berjalan dengan lancar. Mereka berciuman, namun Seo-yeon menyatakan bahwa dia berharap Jong-won sudah mati. Di rumah, Jong-won kesal dan berusaha mengintimidasi Inji dengan bertanya apakah seks adalah bagian dari pernikahan mereka. Namun dia mundur setelah Inji setuju jika kedua belah pihak setuju. Mereka saling bertengkar karena Jong-won merasa Inji tidak sensitif dan dia meminta Inji untuk pindah. Jong-won melempar kaleng bir ke lampu gantung, membuatnya pecah. Namun, Inji melindungi Jong-won dan tangannya terluka akibat kaca yang pecah. Episode ditutup dengan Jong-won yang sedang diinterogasi oleh polisi yang menanyakan tentang pemilik trunk atau koper besar yang ditemukan. Jong-won menjawab bahwa trunk itu milik istrinya. Alur The Trunk episode 2. 5 tahun yang lalu, menjelang pernikahan Inji, tunangannya, Seo Duha, terlibat dalam skandal publik. Ibunya mengungkapkan bahwa Duha biseksual dan memiliki affair dengan seorang pria. Karena malu, Duha menghilang tanpa kabar, membuat Inji patah hati dan akhirnya membatalkan pernikahan 7 hari kemudian. Lee Seon, CEONM, menawarkan pekerjaan pada Inji, yaitu jadi istri kontrak. Di masa kini, Jong-won terburu-buru membawa Inji ke rumah sakit dan marah padanya karena melindunginya. Inji mengatakan dia melakukannya untuk penilaian kinerjanya dan mereka mulai berbagi informasi. Mereka sama-sama tidak suka tomat. Malam itu, Jong-won bermimpi buruk tentang ayahnya yang kasar kepada ibunya. Keesokan harinya, Inji menemukan banyak pil di lemari Jong-won. Sementara Jong-won memberitahu Haeon Cheo bahwa jika ia tinggal bersama Inji selama setahun, Seo-yeon akan menerimanya kembali. Inji juga mulai merasa terancam oleh Tae-song yang mengikutinya. Seo-yeon khawatir tentang Jong-won, kemudian merasa cemburu saat menerima pesan dari Jong-won yang mengungkapkan perasaannya terhadap Inji. Di rumah, Jong-won dan Inji berbicara lebih dalam tentang masa lalu mereka. Jong-won mengungkapkan kisah ayahnya yang abusif, dan Inji mengungkapkan bahwa ia bergabung dengan NM untuk balas dendam. Namun, mereka mulai mengembangkan ikatan emosional. Sementara itu, Seo-yeon makin cemburu karena Jong-won kini bisa tidur tanpa minum obat. Di bagian akhir episode, Inji mengungkapkan kepada Seo-yeon bahwa dia tahu mantan istri Jong-won adalah Seo-yeon yang seorang arsitek. Sementara itu, polisi menemukan mayat dengan luka dada di dekat sungai yang sama tempat trunk ditemukan. Dan Jong-won mengonfirmasi bahwa trunk tersebut milik Inji. Alur The Trunk episode 3. Kilas balik tentang suami palsu pertama Inji. Dia awalnya pesimis tentang pernikahan, tetapi mengubah pandangannya ketika suaminya mengungkapkan bahwa dia sedang sekarat dan hanya membutuhkan seseorang di sisinya. Saat ini, Inji menuduh Seo-yeon menjadi pembuli saat di sekolah.
yang menyebabkan salah satu korban bunuh diri. Seo Yan tidak menyangkalnya dan meminta Jong Won untuk tetap bersama Inji. Inji juga mengunjungi detektif swasta untuk mencari mantan tunangannya, Duha. Inji menemukan bahwa Duha kini tinggal di Budapest, yang membuatnya kecewa. Seo Yan mengingatkan Jong Won tentang anak mereka yang meninggal dan memberinya pil biru untuk diuji. Sementara itu, Inji dan Jong Won melangsungkan pernikahan palsu yang dipimpin oleh Lee Seon. Dengan aturan yang ketat, mereka mulai menghabiskan waktu bersama, dan Jong Won merasa lebih nyaman dengan Inji meski masih ragu. Di malam hari, Jong Won bermimpi buruk dan hampir mengambil pil biru dari Seo Yan, tetapi akhirnya memilih pil lain. Inji menenangkannya dan dia tertidur. Keesokan harinya, mereka berbicara tentang tidur di tempat yang sama, dan Jong Won setuju dengan perubahan klausul pernikahan mereka. Di sisi lain, Yuna dan Seo Yan mengikuti kelas memasak bersama Taesong. Dan meski Seo Yan terus menyerang Taesong, Yuna tampak tertarik padanya. Pada akhir episode, mereka makan malam bersama, dan Seo Yan terus menggoda Jong Won, terutama soal ketakutannya pada lampu gantung. Inji memperingatkan Seo Yan, dan suasana menjadi tegang. Jong Won dan Inji kemudian berbagi momen manis dengan menari bersama. Jong Won yang canggung membuat mereka tertawa. Tiba-tiba, Jong Won mencium Inji, sementara Seo Yan yang mengawasi melalui kamera merasa marah. Tetapi akhirnya tersenyum. Alur The Trunk episode 4. Kilas balik 5 tahun lalu, di mana Inji menjemput Duha dari Barge. Mereka berpura-pura bertunangan untuk menenangkan ibunya. Namun mereka saling peduli. Inji berjanji akan merawat Duha agar dia tidak perlu bersembunyi. Di masa kini, Inji pergi berkelana dengan kayak. Sementara Jong Won memancing bersama Haeon Cheo. Jong Won mulai merasa tertarik pada Inji. Namun bingung apakah itu cinta atau nafsu. Dia mengajak Inji makan bersama. Sementara itu, Inji mengetahui bahwa pil yang dikonsumsi Jong Won bukan resep dokter. Namun dia mungkin sudah kecanduan. Inji bertemu dengan Si Jong dan membahas Taesong yang hilang. Si Jong juga penasaran kenapa Inji mengambil kasus Jong Won. Di pertemuan lain, Inji bertemu Jio yang bekerja bersama Seo Yan. Jio mengaku mencintai Inji dan ingin bekerja sama untuk mendapatkan hati Seo Yan. Di sebuah restoran, Inji dan Jong Won makan bersama, dan Jong Won bercerita tentang masa lalunya yang kelam dengan ayahnya. Mereka mulai lebih akrab. Inji mendengar kabar bahwa Duha masih hidup dan mungkin akan kembali. Di tempat lain, In Yeong, seorang detektif asal Korea Utara, memberitahu Inji bahwa Duha kini melakukan pekerjaan serabutan. Inji merasa prihatin dan berjanji akan mendukung In Yeong. Jong Won terus memikirkan Inji dan mengajaknya berkencan ke bioskop. Sementara itu, Seo Yan cemburu dan marah saat mengetahui Jong Won menghindarinya. Di bioskop, Jong Won merasa cemas menonton film horor, sementara Inji merasa terhibur. Seo Yan merasa frustasi, dan Jio berusaha menenangkan situasi. Setelah kencan, Inji dan Jong Won berbicara tentang Duha yang masih hidup, dan kekhawatiran Inji akan bertemu dengannya. Jong Won mengungkapkan kebingungannya tentang perasaannya kepada Inji, yang terkejut namun setuju untuk mempertimbangkan permintaannya untuk tidur bersamanya. Sementara itu, Taesong yang memiliki catatan kriminal muncul di rumah Inji dan memberi makan ikan saat Dudam tidak ada. Seo Yan berusaha memperbaiki hubungan dengan Jio dan mengundang Inji ke acara teh bersama Lady Baek. Namun, Seo Yan menyusupkan komentar sinis kepada Inji selama acara tersebut. Setelah kejadian itu, Seo Yan menabrak mobil Inji dan meminta agar insiden itu disembunyikan dari Jong Won. Inji terkejut ketika Seo Yan mengungkapkan bahwa dia yang meminta Inji menjadi istri palsu Jong Won. Seo Yan mengaku bahwa dia suka menyakiti orang yang dekat dengannya. Di akhir episode, Inji terbangun dari mimpi buruk tentang lampu gantung baru yang jatuh menimpa Jong Won. Dia mendekati Jong Won yang terjaga dan mereka berbagi ciuman. Alur The Trunk episode 5. Inji dan Jong Won memiliki momen mesra. Namun Inji terganggu oleh mimpi tentang masa lalunya dengan Duha. Jong Won menghiburnya. Sementara dia juga berhadapan dengan seorang penguntit bernama Taesong. Inji menolak bantuan Jong Won untuk menyelidiki Taesong, yang kemudian terlihat mengancam Seo Yan. Sementara itu, Inji menemukan petunjuk lebih lanjut tentang obat-obatan yang terkait dengan Seo Yan. Dalam kilas balik, Yuna mengungkapkan bahwa Seo Yan dan Inji saling mengenal, dan Seo Yan kemudian pingsan karena masalah Yude. Di rumah sakit, Inji terus menjauh dari Seo Yan. Jong Won berhadapan dengan Taesong, mengetahui fakta mengejutkan tentang masa lalunya, terutama perannya dalam kematian anak mereka. Hal ini membuatnya menyesali tindakannya. Seo Yan terus memanipulasi Jong Won, sementara Inji akhirnya berdiri teguh
dan mengancam akan mengungkap rahasia tergelap Seo Yeon. Inji dan Jongwon menghabiskan hari bersama dengan penuh makna, tetapi ketegangan tetap ada. Pada pemakaman ayah Jongwon, Seo Yeon mendesak Inji untuk pergi, tetapi Inji memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Akhirnya, Seo Yeon menuntut agar Jongwon menceraikan Inji. Sementara Inji menemukan identitas pengedar narkoba milik Seo Yeon. Alur The Trunk episode 6. 2 tahun lalu, Seo Yeon dan Jongwon berbelanja koper ketika mereka bertemu Inji. Inji menarik perhatian Jongwon, namun dia segera mengabaikannya. Di masa kini, Seo Yeon mengklaim bahwa kematian Tuan Han sudah cukup sebagai hukuman, dan dia siap untuk kembali bersama Jongwon. Dia juga mengungkapkan bahwa dia menikahi Jio, tetapi tidak ada yang terkejut dengan fakta ini. Jongwon berjuang dengan kecanduannya pada pil biru, namun akhirnya ia tidur di tempat tidur Inji dan terbangun dengan mimpi buruk. Sementara itu, Inji mengunjungi In Yeong yang memberitahu bahwa Duha hilang di Budapest. Inji memberinya uang dan menyarankan untuk bercerai. Si Jong khawatir tentang ikan mas yang terus mati di rumah Inji. Ia memasang CCTV dan menemukan seorang pria yang membersihkan akuarium. Dia mengganti kunci pintu namun tidak bisa memastikan apakah pria itu Taesong atau Duha. Jongwon cemas mencari Inji, lalu bertemu dengan Taesong yang mengungkapkan bahwa dia menyukai Inji karena keteguhannya. Seo Yeon terus bermain-main dengan Jio dan menekan Jongwon untuk segera bercerai. Jongwon akhirnya mengakui kecanduannya pada pil dan dia menolak untuk bercerai. Inji menemukan bahwa ada spikem di lampu gantung baru di rumah Seo Yeon. Setelah melihatnya, dia mengirim pesan dari ponsel Jongwon, meminta lebih banyak pil, yang membuat Seo Yeon marah. Mereka terlibat pertengkaran, dan Inji memperingatkan Seo Yeon untuk menjauh dari Jongwon. Seo Yeon frustrasi, mencoba mendekati Jio, tetapi ditolak. Jongwon mengungkapkan kepada Haeon Cheol bahwa dia ingin bersama Inji. Meskipun itu melanggar protokol, mereka menikmati makan malam bersama, dan Jongwon mengungkapkan perasaannya yang lebih dalam. Mereka menghabiskan waktu bersama, berkaya, dan Inji menceritakan kenangan masa lalu yang menyedihkan. Taesong, yang mengetahui tentang spikem, datang ke kantor Seo Yeon, tampaknya untuk mengancamnya. Jio mendengarnya, namun Seo Yeon tidak terlalu peduli. Taesong kemudian bertemu Jongwon dan mengungkapkan bahwa dia dan Inji ditakdirkan bersama. Namun, dia mengancam untuk mati bersama Inji jika dia tidak bisa memilikinya. Dalam kilas balik, Yuna mengungkapkan bahwa Seo Yeon membenci Taesong karena mencoba memerasnya. Polisi juga menemukan luka tusuk kecil di kaki Taesong. Di akhir episode, Inji kembali ke rumah dan menemukan darah di lorong. Pintu rumahnya terbuka. Saat dia masuk, ia terkejut dengan apa yang dia temukan. Alur The Trunk episode 7. Pemakaman Haeyoung hanya dihadiri oleh Inji. Jongwon sedang mengunjungi makam ibunya, lalu bertemu dengan Inji. Jongwon meyakinkannya bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kematian temannya. Kemudian, Inji menemukan pisau berdarah di apartemen Duha, dan Jongwon datang dengan rasa khawatir. Mereka bertengkar, dengan Inji menuduhnya sebagai pengganggu, dan dia mengkritiknya karena tetap tinggal bersama Duha. Sementara itu, Taesong dipukuli oleh Duha karena membeberkan perselingkuhannya, lalu membunuh seorang apoteker yang mencoba menghubungi polisi. Duha kembali ke rumah, di mana Duda memberitahunya bahwa Inji telah menunggunya. Dia mendapati Inji telah membersihkan pisaunya dan pergi. Inji mengunjungi Jongwon, tetapi dia mendiamkannya. Dia kemudian curhat kepada In Yeong, yang bertanya-tanya apakah dia menghindari menghadapi Duha. Jongwon peduli pada Inji, tapi Seo Yeon kembali mendekat, memanipulasinya untuk menceraikan Inji. Inji menghadapi Seo Yeon dan mengejek rasa insecure-nya. Sementara itu, Jongwon dan Inji berdamai. Duha mengirim pesan kepada Inji, dan mereka melakukan percakapan singkat. Dia mengakui bahwa dia terluka karena telah menyakitinya. Kemudian, ia bertemu dengan Jongwon yang menghiburnya, dan ia akhirnya mengungkapkan emosinya, bukan karena Duha, tetapi karena dukungan Jongwon. Di tempat kerja, Inji mengetahui bahwa Taesong telah menguntit Jongwon dan berencana untuk membongkar pernikahan palsunya. Dia menghadapinya, dan dia mengungkapkan bahwa dia ingin melindunginya dari Duha. Taesong mengikutinya ke kantor Jongwon, di mana Jongwon turun tangan. Inji merasa kewalahan, memutuskan untuk pergi setelah kontraknya berakhir karena khawatir akan keselamatan Jongwon. Sementara itu, Jongwon memasang CCTV yang merekam Inji menangis setelah mengetahuinya. Episode ini diakhiri dengan kilas balik Inji yang diinterogasi oleh petugas Kim. Tim forensik memastikan Taesong sebagai pembunuh apoteker, namun Kim menduga Inji mungkin terlibat.
Inji mengklaim sebuah alibi, dengan kilas balik yang menunjukkan dia menembakkan pistol. Penjelasan ending The Trunk, Jongwon menemukan Spike di rumahnya dan teringat masa kecilnya. Saat ibunya mencoba bunuh diri, Seo Yeon mengungkapkan bahwa dia sengaja membuat Jongwon merindukannya. Meskipun dia sudah bersama Inji, dia juga mengaku telah mengendalikan Jongwon dengan obat-obatan. Dan bahwa hubungan mereka dimulai setelah kecelakaan. Jongwon merasa bersalah, tetapi mengatakan bahwa Seo Yeon sudah melampaui batas. Dengan memata-matai dia seperti ayahnya, Seo Yeon merasa mereka berdua adalah pembunuh. Tapi Jongwon menolak untuk bersamanya, dan memilih untuk menebus dosa-dosanya sendiri. Seo Yeon kemudian overdosis dan Jio menemukannya. Jongwon akhirnya setuju untuk membiarkannya tinggal bersamanya. Tetapi dia dengan tegas mengatakan hubungan mereka sudah berakhir. Setelah pertemuan dengan Seo Yeon, Jongwon berjalan di tengah hujan, dan Inji menemukannya. Dia membawa Jongwon ke pedesaan untuk menghiburnya, dan mereka berbicara santai, bahkan tidur bersama. Jongwon mengungkapkan bahwa dia ingat Inji dari hari kelulusan mereka. Namun, Inji memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka demi melindungi Jongwon dari Taesong. Dia tidak mengatakan alasan yang sebenarnya, melainkan mengklaim bahwa dia melanggar batasan dan memutuskan kontraknya dengan Jongwon. Jongwon mencoba mencarinya, tetapi Inji menolak untuk bertemu. Melalui Lee Seon, mereka memutuskan kontrak, tetapi Jongwon menolak tawaran penyelesaian. Mereka berdua meminta Lee Seon untuk menjaga satu sama lain dan mengurus Taesong. Taesong menyelinap ke rumah Jongwon, menyamar sebagai pekerja, dan mencuri trunk milik Inji. Setelah gagal membuka trunk itu, dia meminta Inji untuk membantunya. Inji berpura-pura membuka trunk yang rusak untuk menghindari membahayakan Jongwon. Namun, Taesong malah menyerang Jongwon. Inji menembak, tetapi ternyata senjata itu tidak ada pelurunya, dan Taesong berhasil kabur dengan trunk itu. Inji kecewa. Namun Jio kemudian tiba, dan menikam Taesong dengan pedang. Inji mengaku kepada petugas Kim, bahwa dia menembak karena pembelaan diri. Namun peluru di senjata itu kosong. Seo Yeon ditanya tentang senjata dan trunk, tetapi dia mengaku tidak tahu alasan Taesong mencuri trunk tersebut. Ketika trunk itu dibuka, ditemukan pakaian bayi, yang menunjukkan hubungan Seo Yeon dengan anak yang hilang. Jio ditangkap, dan Seo Yeon membayar pengacara untuk membelanya. Dia memberitahu Jongwon bahwa dia memperbarui kontraknya dengan Jio, dan Jongwon meminta maaf atas kebohongannya. Seo Yeon menganggapnya biasa dan memilih untuk menerima perannya sebagai penjahat dalam kisah cinta mereka. Inji mengucapkan selamat tinggal pada Dudam, mengetahui bahwa dia adalah mole dari NM. Namun tidak marah. Sementara itu, Yuna ingin bercerai karena merasa lelah menjadi ibu dan istri. Haeon Chol mencoba membuat lelucon, tetapi Yuna tidak senang. Jongwon memutuskan untuk meruntuhkan rumah dan pindah. Inji datang untuk mengambil barang-barangnya dan mengajak Jongwon untuk merusak tembok. Sebagai pelampiasan amarah, mereka tertawa bersama. Dan Jongwon bertanya, apakah mereka bisa kembali bersama suatu hari nanti. Inji mengatakan bahwa jika mereka bertemu 2 kali secara kebetulan, itu adalah takdir. Beberapa waktu kemudian, Jongwon dan Inji hidup terpisah, masing-masing dengan hewan peliharaan mereka. Inji menonton film horor, dan setelah menjual trunknya, dia bertemu Jongwon di jalan. Jongwon mengatakan bahwa itu adalah pertemuan kebetulan pertama mereka. Inji tersenyum dan menyadari bahwa mereka memiliki satu pertemuan lagi sebelum bisa bersama lagi.